Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Marini dari Fakultas Kelautan dan Perikanan, Prodi Budidaya Perairan, Universitas Syah Kuala. Di video kali ini saya akan menjelaskan 14 rumus Excel yang paling sering digunakan. Pertama, kita akan membuka Microsoft Excel-nya. Nah, di sini yang pertama ada rumus sum. Fungsinya untuk menjumlahkan data. Kita masuk ke rumusnya. Lalu kita blok nilainya. Lalu enter. Nah, jadi total nilai di sini yaitu 618. Selanjutnya rumus yang kedua ada count. Fungsinya ini untuk menghitung banyaknya data pada suatu reaksi. Kita akan masuk ke rumusnya. Lalu kita tab di mana saja, misalkan saya tabnya di ini. Lalu kita enter. Nah, di sini banyaknya mahasiswa itu ada 7 orang. Selanjutnya ada average. Jadi di sini fungsinya untuk mendapatkan nilai rata-rata. Kita masuk ke rumusnya. Lalu kita tab pada nilai. Lalu kita enter. Nah, di sini itu nilai rata-ratanya sudah dibulatkan menjadi 88. Selanjutnya yang keempat itu ada rumus if, yaitu fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. Soalnya keterangan di sini sudah ada nilai dan predikatnya. Apabila nilai 90 sampai 100 itu predikatnya A, nilai 61 sampai 89 itu predikatnya B, nilai 0 sampai dengan 60 itu predikatnya C. Kita akan masuk ke rumusnya. Kita enter. Yes. Nah, di sini predikatnya sudah ada, yaitu predikatnya B. Kita bisa langsung tab di sini untuk mempercepat. Nah, di sini sudah ada predikatnya. Soalnya kita akan mencoba 80 ini kita ganti dengan nilainya 60. Maka predikatnya akan menjadi C. Berarti sudah benar. Kita kembalikan lagi. Nah, selanjutnya ada sum if. Jadi sum if ini rumus yang kelima merupakan turunan dari fungsi sel berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya sini kita akan melihat total nilai laki-laki. Kita akan masuk ke rumusnya. Lalu kita enter. Nah, total nilai laki-laki itu ada 350. Sekarang kita akan melihat total nilai perempuan. Nah, di sini total nilai perempuannya ada 268.
Selanjutnya, rumus yang keenam itu ada count if. Jadi, merupakan turunan dari fungsi count berdasarkan kriteria tertentu, banyaknya mahasiswa laki-laki dan banyaknya mahasiswa perempuan. Kita akan masuk ke rumusnya. Enter. Nah, di sini banyaknya mahasiswa laki-laki itu ada 4 orang. Selanjutnya, untuk mahasiswa perempuan, nah di sini itu ada 3 orang mahasiswa perempuannya. Selanjutnya, rumus yang ketujuh itu ada proper. Jadi proper ini fungsinya untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama dan huruf setelahnya menjadi huruf besar. Misalnya seperti ini, pada kalimat Indonesia negaraku ini, pada kata Indonesia awalannya itu I, itu masih huruf kecil. Di sini kita akan mengganti dengan huruf besar. Begitupun dengan negaraku. Jadi N ini masih huruf kecil, kita akan mengganti dengan huruf besar. Kita akan masuk ke rumusnya. Nah, di sini sudah terlihat nih, Indonesia negaraku. I-nya sudah huruf besar dan N juga huruf besar. Selanjutnya upper. Di sini rumus yang ke-8 ini fungsinya untuk mengubah teks menjadi huruf kapital. Seperti kata Indonesia ini, kita akan mengganti setiap huruf dari kata ini menjadi huruf besar. Kita masuk ke rumusnya. Enter. Nah, Indonesia-nya sudah menjadi huruf besar semuanya. Selanjutnya lower. Jadi lower ini kebalikan dari upper tadi, yaitu kata Indonesia ini akan menjadi huruf kecil semuanya. Kita masuk ke rumusnya. Nah, Indonesia I-nya sudah menjadi huruf kecil dan huruf setelahnya akan menjadi huruf kecil juga. Rumus yang ke-10 ini itu ada left, mid, sama right. Jadi di sini left ini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari huruf yaitu sebelah kiri. Misalnya dari kata Indonesia ini, 3 huruf sebelah kiri itu ada I, N, dan D. Kita akan memasukkan pada left ini. Kita akan memasukkan rumusnya terlebih dahulu. Nah, kita akan mengambil jumlah hurufnya yaitu 3, maka kita akan memasukkan angka 3. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya mid. Mid ini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari huruf, yaitu di tengah. Kita masuk ke rumusnya. Nah, ini ada agak sedikit berbeda karena kita mengambil posisinya di tengah. Kita harus mengetahui posisi di tengah tersebut berada pada urutan berapa. Nah, di sini itu O, N, dan E ini berada pada posisi urutan keempat. Jadi kita menulis angka 4 di sini. Lalu kita juga menulis berapa jumlah yang akan kita ambil, yaitu 3. Enter. Nah, selanjutnya right. Right ini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari huruf dari sebelah kanan. Jadi di sini kita mengambil huruf S, I, dan A. Langsung saja kita masuk ke rumusnya. Nah, ini sama dengan left tadi, kita hanya memasukkan berapa jumlahnya, yaitu 3. Enter. Nah, sudah selesai seperti ini. Selanjutnya kita pada rumus len, yaitu
Rumus yang ke-11 berfungsi untuk mengetahui jumlah suatu sel. Di sini ada sebuah kata yaitu Indonesia. Kita harus mengetahui berapa jumlah huruf pada kata Indonesia tersebut. Kita masukkan rumusnya. Kita enter. Nah, di sini jumlah kata Indonesia ini ada 9. Selanjutnya ada rumus yang ke-12 ini digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Misalnya di sini ada sebuah jumlah angka yaitu 15,675. Kita akan membulatkannya dengan cara di sini kita akan mengambil misalnya 2 angka di belakang koma. Berarti kita menulis angka 2 di sini. Enter. Mohon maaf. Laptop saya tidak berfungsi rumus ROM ini. Selanjutnya kita ke rumus yang ke-13 yaitu ada concatenate, yaitu digunakan untuk menggabungkan kata. Misalnya di sini ada kata aku, cinta, dan Indonesia. Kita akan menjadikannya satu kalimat dengan cara yang pertama kita tap pada satu kata ini, lalu kita koma, kata selanjutnya, koma lagi, dan kata selanjutnya. Kita enter. Nah, di sini kalimatnya masih bersatu kata-katanya. Kita akan membuat spasi di antara kata-kata tersebut dengan cara di sini kita menempatkan tanda petik 2, lalu spasi, tanda petik 2 lagi, lalu koma. Selanjutnya di sampingnya ini juga tanda petik 2, lalu spasi, tanda petik 2, lalu kita koma. Nah, kita akan menekan enter. Nah, di sini kalimatnya sudah terpisah antara kata aku, cinta, dan Indonesia, tapi dalam satu kalimat. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada rumus yang ke-14, ada VLOOKUP dengan HLOOKUP. Nah, di sini itu fungsinya mengambil data pada tabel lain berdasarkan kata kunci yang ditentukan. Misalnya ini ada VLOOKUP ini yaitu secara vertikal dan HLOOKUP ini secara horizontal. Langsung saja kita masukkan tabel bantu ini, kita masukkan pada nama barang yang ada di atas ini. Rumusnya untuk VLOOKUP ini tetap di sini, lalu koma, lalu tabel ini, selanjutnya koma. Karena nama barang ini berada pada kolom kedua, kita akan menulis di sini angka 2. Koma. Jangan lupa untuk memasukkan kata false. Nah, sebelum kita enter, kita harus mengunci terlebih dahulu dengan cara di sini kita menekan F4, lalu di sini juga menekan F4. Nah, kita akan menekan enter. Sudah selesai seperti ini. Selanjutnya kita akan narik ke bawah. Nah, juga akan seperti ini. Yaitu A sabun ini, yaitu B minyak goreng, C susu, dan D-nya gula pasir. Selanjutnya pada kolom harga kita akan memasukkan rumusnya. Tetap di sini. Lalu kita ke tabel ini.
karena harga ini berada pada kolom ketiga, berarti kita menulis angka 3 di sini. Jangan lupa memasukkan kata false. Nah, sebelum kita enter, kita akan menguncinya seperti biasa F4. Nah, baru kita enter. Nah, di sini sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan menjumlahkannya secara otomatis. Nah, seperti ini sudah sama dengan harga yang di bawah, yaitu pada tabel bantu. Selanjutnya pada satuan ini, karena satuan berada pada kolom keempat, berarti kita menulis angka 4 di sini. Jangan lupa memasukkan false. Sebelum kita menekan enter, kita akan menguncinya terlebih dahulu. F4 seperti biasa. Nah, baru kita menekan enter. Nah, selanjutnya untuk memudahkan dan mempercepat, kita akan memblok semua ini. Nah, dia akan jadi seperti ini, sama seperti di bawah ini. Pertama, di A itu ada buah, yang B ada liter, ketiga kalen, yang keempat kilogram. Nah, selanjutnya kita ke lookup. Di sini berbedanya dengan lookup ini, kalau lookup ini itu secara horizontal, yaitu secara baris seperti ini. Pertama kita ke nambah barang, masukkan rumusnya. Kita tap di sini. Karena nama barang pada baris pertama, yaitu kita baris kedua, mohon maaf. Jadi kita menekan angka 2 di sini. Lalu jangan lupa juga false. Sebelumnya kita juga akan mengunci terlebih dahulu F4. Enter. Nah, selanjutnya harga. Karena harga berada pada baris ketiga, berarti kita menulis angka 3 di sini. Jangan lupa juga false. Lalu kita akan mengunci terlebih dahulu F4. Di sini juga F4. Lalu baru kita enter. Nah, dia akan jadi seperti ini. Selanjutnya yang terakhir itu satuan. Karena satuan berada pada baris keempat, kita akan menulis angka 4 di sini. Lalu jangan juga lupa pada false. Dan kita akan mengunci terlebih dahulu F4. Baru kita enter. Nah, ini sudah selesai. 14 rumus Excel yang paling sering digunakan. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.